어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindai Sari dari kelas Manajemen H dengan nomor urut absen 07 dengan nomor induk mahasiswa 220903500056 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekonomi 3 sektor untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teori ekonomi makro. Nah, pertama-tama, apa sih itu ekonomi 3 sektor? Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan 2 aliran pembayaran. Yang pertama, pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah. Dan yang kedua, pengeluaran pemerintah. Kedua bentuk aliran, pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran perputaran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh karena itu, ekonomi 3 sektor dinamakan juga sebagai ekonomi tertutup. Nah, pembahasan yang kedua, aliran-aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi 3 sektor. Peran dan fungsi perekonomian 3 sektor atau lazim disebut campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, dan pembayaran ini akan menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah, serta hal ini merupakan sumber pendapatan yang utama pemerintah. Yang kedua, aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan, dan aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga, dan aliran ini sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pembahasan yang ketiga adalah syarat keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor. Dalam perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Untuk perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional atau disimbolkan dengan Y, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis pembelanjaan. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau disimbolkan dengan C. Yang kedua adalah investasi yang dilakukan oleh swasta disimbolkan dengan I. Yang ketiga, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau disimbolkan dengan G. Didasarkan pada hal tersebut, maka keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor adalah penawaran agregat harus sama dengan pengeluaran agregat, atau disimbolkan Y sama dengan AE, atau persamaannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak yang dikutip pemerintah.
Yang pertama adalah pajak dari segi pungutannya. Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah dan dikumpulkan langsung oleh pemerintah dari wajib pajak yang membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan atas pendapatan individu dan perusahaan yang menjalankan usahanya dinamakan pajak langsung. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah jenis pajak dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain, dan salah satu contoh pengenaan pajak tidak langsung yang sangat penting adalah pajak impor. Pajak impor biasanya akan menanggung beban pajak adalah para konsumen, dan pada mulanya perusahaan yang akan membayar pajak kepada pemerintah adalah perusahaan yang mengimpor produk-produk luar negeri. Tetapi, perusahaan yang mengimpor produk luar negeri itu menaikkan harga penjualan barang impornya, sehingga para konsumen membeli harga lebih tinggi produk impor tersebut dan perusahaan memindahkan beban pajak kepada konsumen. Yang kedua adalah pajak dari segi bentuknya. Yang pertama adalah pajak regresif. Pungutan pajak yang persentase pengenaannya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak regresif. Sistem pajak ini untuk pendapatan yang rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Yang kedua adalah pajak proporsional. Persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, disebut pajak proporsional. Pada sistem pajak ini dibedakan antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin, dan perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil. Yang ketiga adalah pajak progresif. Persentase pengenaan atau pungutan pajak apabila pendapatan semakin meningkat dan pungutannya juga meningkat disebut pajak progresif. Sistem progresif, pengenaan akan meningkat apabila pendapatan yang semakin meningkat. Di berbagai negara, pajak progresif digunakan untuk memperoleh pendapatan pajak kepada individu-individu yang bekerja di sektor formal, yakni perusahaan dan pemerintah, dan tujuannya untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Yang pertama, efek pajak terhadap konsumsi adalah sebagai berikut. 1. Efek pengurangan konsumsi. Pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang-barang konsumsi yang mungkin mengurangi daya beli konsumen. 2. Efek penghematan. Pajak yang mengenakan bea masuk pada barang-barang tertentu dapat mendorong konsumen untuk lebih berhemat dan mengurangi pembelian barang-barang tersebut. 3. Efek substitusi. Pajak pada satu jenis barang dapat mendorong konsumen untuk beralih ke barang sejenis yang tidak terkena pajak. 4. Efek pendapatan. Pajak penghasilan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi konsumsi. 5. Efek pajak khusus. Beberapa negara memberlakukan pajak khusus pada alkohol, tembakau, atau makanan cepat saji untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut yang dianggap tidak sehat. Yang kedua adalah efek pajak terhadap tabungan rumah tangga adalah sebagai berikut. 1. Efek pajak penghasilan. Pajak atas penghasilan yang diterima dari investasi atau bunga tabungan dapat mengurangi insentif untuk menyimpan uang karena pajak akan mengurangi pengembalian investasi. 2. Efek pajak transaksi.
pajak atas transaksi keuangan seperti pajak atas bunga atau dividen dapat langsung mempengaruhi penghasilan yang diterima dari tabungan. 3. Efek pajak pensiun. Pajak yang berlaku pada rekening pensiun atau investasi jangka panjang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menabung untuk masa pensiun. 4. Efek pajak atas keuntungan modal. Pajak atas keuntungan modal dari investasi dalam saham atau properti juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan. 5. Efek pajak khusus. Beberapa negara memberlakukan pajak khusus yang mendorong tabungan khusus, seperti program pensiun berbasis pajak atau rekening tabungan pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor yang menentukannya. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah ada 3. Yang pertama adalah proyeksi jumlah pajak yang diterima. Yang kedua adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah pertimbangan politik dan keamanan. Fungsi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi, misalnya pendapatan pajak berkurang, tetapi untuk mengatasi pengangguran, pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam perbelanjaannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku. Fungsi pengeluaran pemerintah. Fungsi perbelanjaan pemerintah adalah seperti gambar yang akan saya lampirkan di samping, yaitu ia sejajar dengan sumbu datar dan dengan demikian besarnya tidak bergantung kepada pendapatan nasional. Ini berarti, seperti dengan sifat pengeluaran untuk investasi, perbelanjaan pemerintah adalah perbelanjaan otonomi. Perubahan-perubahan perbelanjaan pemerintah digambarkan dalam bentuk perpindahan fungsi pengeluaran pemerintah ke atas atau ke bawah. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu periode tertentu, pengeluaran pemerintah adalah sebanyak Rp, maka grafiknya seperti pada gambar yang telah saya lampirkan di samping. Pembahasan selanjutnya adalah keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Yang pertama adalah keseimbangan secara grafik. Gambaran secara grafik dapat dibedakan kepada 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Yang kedua adalah pendekatan suntikan sama dengan bocoran. Dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, keseimbangan pendapatan nasional dapat dicapai apabila fungsi pengeluaran agregat C tambah I tambah G memotong garis 45 derajat Celcius atau garis Y sama dengan AE. Titik perpotongan kedua garis tersebut menggambarkan keseimbangan perekonomian di mana Y sama dengan C tambah I tambah G. Dalam pendekatan suntikan sama dengan bocoran, keseimbangan tercapai pada perpotongan fungsi suntikan atau I tambah G dan fungsi bocoran S tambah T. Grafik dalam gambar yang akan saya lampirkan di samping menunjukkan keseimbangan mengikuti pendekatan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,6Y. Dan fungsi perbelanjaan agregat adalah AE sama dengan 480 tambah 0,6Y. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada Y sama dengan 22, yaitu pada ketika Y dikurangi C.
Dan fungsi perbelanjaan agregat AE memotong garis 45 derajat apabila pendapatan nasional mencapai keseimbangan atau Y sama dengan 1.200. Grafik B dalam gambar yang ada di samping menunjukkan keseimbangan mengikuti pendekatan suntikan bocoran. Fungsi suntikan adalah I ditambah G sama dengan 150 ditambah 240 sama dengan 390. Dan fungsi bocoran S tambah T sama dengan 90 ditambah 0,20 Y ditambah 0,20 Y sama dengan 0,9 tambah 0,40 Y. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada Y sama dengan 225, yaitu pada pendapatan nasional, di mana C, Y, dan memotong fungsi suntikan pada Y sama dengan 1.200, yaitu pendapatan nasional yang dicapai pada tingkat keseimbangan. Yang kedua adalah keseimbangan secara angka. Keseimbangan secara angka merujuk pada situasi di mana jumlah atau nilai dari beberapa elemen atau faktor sama atau mendekati keseimbangan. Data yang ditunjukkan dalam tabel yang ada di sebelah, kolom 1, 2, 3, dan 4 adalah data pendapatan nasional pajak, konsumsi dan tabungan seperti yang terdapat dalam bagian 2. Ini adalah sesuai dengan pemisalan yang dibuat di atas. Seterusnya, kolom 5 dan 6 berturut-turut menunjukkan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Kolom 7 menunjukkan pengeluaran agregat atau AE dalam perekonomian 3 sektor, dan nilainya dihitung dengan formula AE sama dengan C tambah I tambah G. Yang ketiga, keseimbangan secara aljabar. Dalam pendekatan Y sama dengan C tambah I tambah G, penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila dalam contoh angka telah dimisalkan dan diterangkan bahwa yang pertama, C sama dengan 60 tambah 0,75 Y dan E sama dengan min 100 tambah 0,25 Y. Yang kedua, I sama dengan 120. Yang ketiga adalah G sama dengan 60. Dengan demikian, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah dalam triliun rupiah, Y sama dengan C tambah I tambah G, Y sama dengan 60 tambah 0,75 Y tambah 120 ditambah 60, 0,25 Y sama dengan 240, Y sama dengan 960. Pendapatan nasional pada keseimbangan dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan suntikan atau injection atau J sama dengan bocoran atau withdrawal atau W, yaitu J sama dengan I tambah G sama dengan W sama dengan S tambah T, nilai dalam triliun rupiah. I tambah G sama dengan S tambah T, 120 tambah 60 sama dengan min 100 tambah 0,25 Y tambah 40. 0,25 Y sama dengan 240, Y sama dengan 960. Pembahasan selanjutnya adalah multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Yang pertama adalah multiplier dalam angka. Dalam contoh angka ini digambarkan dalam dua keadaan, yaitu dalam perekonomian yang sistem pajaknya adalah pajak tetap dan dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Yang kedua, menghitung nilai multiplier. Uraian mengenai proses multiplier dengan menggunakan contoh angka dapat menerangkan bagaimana proses tersebut terwujud, tetapi tidak menerangkan secara jelas bagaimana menentukan besarnya nilai multiplier. Perhitungan nilai multiplier dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan aljabar.
Dalam perekonomian tiga sektor, perubahan perbelanjaan agregat bukan saja diakibatkan oleh perubahan dalam investasi, tetapi juga oleh pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah multiplier pengeluaran pemerintah. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka, pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka nilai multiplier dari perubahan investasi adalah sama dengan nilai multiplier dari perubahan pengeluaran pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor, perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan perbelanjaan agregat yang asal. Seperti yang telah diterangkan, ketika membicarakan mengenai perekonomian dua sektor, keadaan tersebut akan berlaku sebagai akibat dari adanya proses multiplier. Pembahasan selanjutnya adalah masalah ekonomi dan kebijakan fiskal. Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal. Dalam usaha untuk menunjukkan konsumsi kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Peranan kebijakan fiskal. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang deflasi, tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan pengangguran terwujud. Dalam hal ini, pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Kebijakan pemerintah itu akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Kebijakan anggaran belanja defisit adalah satu langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Bentuk kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner atau discretionary fiscal policy. Ia dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk yang pertama, mengurangi naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi. Dan dua, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan dalam tiga bentuk. Yang pertama, membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak. Dan yang ketiga adalah secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Kesimpulan dari materi keseimbangan ekonomi tiga sektor adalah ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Memahami dan mengembangkan sektor-sektor tersebut dengan seimbang adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan-perubahan dalam sektor-sektor ini dapat memengaruhi tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adesso